hidayah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa ya ayyuhan nas, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, al-izzah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan yang penuh mubarak kali ini, yakni bertepatan di hari Jumat, di mana di hari ini semua umat muslim sedang melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan marilah di hari yang mulia ini, di hari yang agung ini, kita bersama-sama selalu dan selalu kembali mengingat Allah, mengingat kemuliaannya, mengingat kebesarannya, mengingat keagungannya, mengingat betapa banyak nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita rasakan bersama, sehingga kita bisa menjalankan ibadah sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sihah wal afiyah. Mudah-mudahan segala keinginan, harapan, cita-cita kuno panjenengan sedaya senantiasa diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ila yaumil qiyamah. Kemudian marilah kita tancapkan panji-panji keimanan dan ketakwaan kita kepada Sang Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalannya intisarul awamiri wa jinabun nawahi, menjalankan semua apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluh dan menjauhi dengan sekuat tenaga apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin tanggal 9 Dzulhijjah, berjuta-juta kaum muslimin yang sedang melaksanakan dan menunaikan ibadah haji berada di padang Arafah, wukuf di Arafah. Mereka datang dari berbagai negara yang berlainan bahasa, warna kulitnya, akan tetapi mereka bertujuan dan berpakaian yang sama, yakni memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi duyufur rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan pulau panjenengan sedaya di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Hajj ayat 27. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adzim fil nasi bil haqqi yatuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Dan berserulah wahai Nabiullah Ibrahim kepada manusia, kepada umatmu, untuk menunaikan ibadah haji, niscaya mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang sangat lurus yang datang dari segenap penjuru yang sangat jauh. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyeru kepada manusia, Nabiullah Ibrahim mengatakan, wahai Allah,
Bagaimana saya bisa menyampaikan kepada manusia? Kemudian Allah mengatakan tugas kamu hanya menyampaikan, dan saya yang akan memasukkan ke dalam hati-hati mereka untuk mendatangi Ka'bah Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka berada di bawah terik terpaan sengatan matahari yang sangat panas. Berjuta-juta kaum muslimin yang datang dari berbagai negara, yang berlainan bahasa, warna kulitnya, kebudayaan maupun pola berpikirnya. Mereka datang seolah-olah mengadakan suatu apel besar yang tidak ada perbedaan antara raja dan rakyatnya, antara orang kaya dan orang miskin, antara kaum satu dengan kaum lainnya. Mereka sama-sama menjadi duyufur rahman, tatamu Allah yang bertakarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui kehinaan, kedhaifan, kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan semacam inilah yang akan menggambarkan nanti kita juga akan dikumpulkan kembali di padang mahsyar di yaumil qiyamah, guna untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Dan nanti kita ketika dikumpulkan di padang mahsyar, kita dikumpulkan dalam keadaan tiga hal: hufatan, uratan, wa ghurlan, tanpa beralas kaki, telanjang bulat dan belum berkhitan. Sebagaimana dalam surah Al-Anbiya diterangkan, kama bada'na awal khalqin nu'idu, sebagaimana Allah memulai penciptaan pertamanya, begitulah Allah mengulang dan mengembalikannya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang kita masih berada di ayyamut tasyrik, yang mana kita diharamkan untuk berpuasa, dihalalkan untuk kita menyembelih hewan kurban dan kita makan minum yang mubah, yang mana tadinya kita bagikan kepada fuqara masakin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak henti-hentinya mengingatkan pula panjenengan sedoyo di dalam surah Al-Baqarah 126. Di situ Allah mengatakan, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa aqtarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan, aku beri kebahagiaan, akan tetapi kebahagiaan dan kesenangan ini sifatnya adalah qalilan, sedikit sementara, hanya di dunia saja. Cuma aqtarruhu ila 'adzabin nar, kemudian aku paksa mereka untuk menjalani siksa api neraka, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali bagi mereka. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian malaikat mengatakan, wahai Nabiullah, wahai Allah, kenapa kau berikan julukan Al-Khalil, Khalilur Rahman, Khalilullah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, toh padahal Nabi Ibrahim itu disibukkan dalam urusan dunia dan keluarganya saja. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan-kenikmatan yang sangat luas, yang mana Nabi Ibrahim itu mempunyai hewan ternak yang sangat banyak, 100 unta, 3.000 lembu, kemudian 100 domba, bahkan ada yang mengatakan di dalam kitab Mishkarul Anwar, total kekayaannya Nabi Allah Ibrahim pada waktu itu 12.000 hewan ternak banyaknya, yang mana semuanya dipelihara oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika malaikat melihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam disibukkan dalam keluarga dan harta ternaknya saja, kemudian mereka mengatakan, ya Allah, kenapa Engkau berikan gelar yang luar biasa Al-Khalil kepada Nabi Ibrahim? Kemudian Allah mengatakan,
wahai malaikat, jangan engkau melihat dohirnya saja, lahirnya saja, tapi lihat hatinya. Nabi Ibrahim selalu ta'alluq, berhubungan langsung kepada kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian singkat cerita, ada seseorang menghampiri Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim pada waktu itu bersama hewan-hewan ternaknya dan mengatakan, wahai Nabi Allah Ibrahim, semua hewan ternak ini milik siapa? Nabi Ibrahim mengatakan, semua hewan ternak ini milik saya. Semua hewan ternak ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan semua hewan ternak ini miliknya Allah, akan tetapi sekarang dititipkan kepada saya, kata Nabi Ibrahim. Dan seandainya Allah memberikan seorang putra kepada saya dan saya kurbankan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya akan berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada waktu itu Nabi Ibrahim belum dikarunia putra oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia itu kalau belum mendapatkan dan mempunyai apa-apa, dia mengatakan, kalau saya nanti punya, saya akan kasih. Kalau nanti saya mempunyai apa-apa, saya akan kasihkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau belum mendapatkan mempunyainya. Tapi pada waktu itu diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertahun-tahun, kemudian diberi seorang anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disitulah ada syariatul Idul Adha, yaitu dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih pada zaman era globalisasi yang transparansi pada saat sekarang ini, kehidupan masyarakat sangatlah memprihatinkan. Ditinjau kondisi umat Islam saat ini, baik di tanah air maupun di banyak dunia lainnya, yang masih jauh dari keinginan cita-cita kula panjenengan sedoyo. Contohnya kasus kusung lapar dan bencana alam di mana-mana, angka pengangguran yang terus meningkat, biaya hidup yang terus melompat. Itu adalah gambaran karena kita tidak mau menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang sudah diajarkan baginda Rasul Muhammad SAW. Saya akan tutup khutbah ini dengan sabda Nabi Muhammad SAW kurang lebih 15 abad yang silam. Beliau bersabda, yushakul umam antudai kama tudai aklata ila mis'adiha. Faqala al-qa'il min killatin nahnu yawma idin qala bal antum yawma idin katsir walakinnakum gusarun ka gusarus sayl wal yadfanallahu fi qulubihim wahn. Faqala al-qa'il man wahnu ya Rasulullah qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, rawahu Abu Dawud. Akan datang suatu zaman, akan datang suatu masa yang mana bangsa-bangsa lain berkumpul sebagaimana hewan buas mengelubungi mangsanya. Para sahabat bertanya-tanya, apakah pada waktu itu kita minoritas sedikit wahai Rasul? Rasulullah dengan tegas menjawab, tidak. Pada waktu itu kalian mayoritas, bahkan lebih banyak daripada saat sekarang ini. Akan tetapi kalian itu bagaikan bumi yang terombang-ambing di atas lautan yang tidak mempunyai arah dan tujuan. Dan pada waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kepada umat Islam dengan penyakit wahan. Para sahabat bertanya-tanya, wahyu ya Rasulullah, apakah yang dinamakan penyakit wahan itu wahai Rasul? Rasulullah dengan tegas menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati, menumpuk-numpuk harta dan tidak mau berbagi. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, bermegah-megahan, bermewah-mewahan telah melarikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk alam barzakh, sampai kita ditutup tanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ada orang yang sangat mencintai hartanya. Saking cintanya kepada hartanya, di dunia hartanya dititipkan kepada masjid, di dunia hartanya dititipkan kepada fakir miskin, di dunia hartanya dititipkan kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangannya, dengan harapan apa? Ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, harta itu pun bisa memberikan syafaat pertolongannya ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di Jumat yang mubarakah ini diberi kekuatan iman Islam, diberi hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan di tengah-tengah kehidupan pulau panjenengan sedoyo rezeki yang banyak barokah, keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak dan keturunan kita jadikan anak yang soleh
dan sholihah. Insyaallah sedaya pun saged ziarah Makkah lan Madinah lan akhir hayat kula panjenengan sedaya ditadosaken iman Islam husnul khatimah. Amin ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bidzikrihi tatma'innul qulub wa birahmatihi tughfarul dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim 'azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum fi sunnatihi wa zubratihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil 'aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa ya ibadallah fa ya ayyuhan nas fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah ta'ala min sima'an li fudulil khabar wa tabu amma nahakum anhu wa jazam wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bada bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati li qudsi faqala Allah ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa 'alaina ma'hu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat ya Allah. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudh man khadhala al-muslimin waj'al baldatana hadhihi Indonesia baldatan thayyibatan wa rabbul ghafur wa baldatan aminatan mutmainnah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga dan anak keturunan kami, dan dosa jamaah yang hadir saat ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sadar kami selalu menyakiti hati kedua orang tua kami. Kami selalu membantah apa yang dikatakan kedua orang tua kami di Jumatil Mubarakah ini ya Allah. Ampunkanlah semua dosa-dosa kedua orang tua kami. Apabila kedua orang tua kami masih hidup atau salah satunya ya Allah, maka sehatkanlah badannya ya Allah, panjangkan umurnya dalam ketaatan ya Allah. Apabila kedua orang tua kami atau salah satunya sudah meninggal dunia, maka ampunkanlah semua dosa-dosanya ya Allah. Tempatkan pada tempat yang mulia di sini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, takdirkanlah kami ya Allah jamaah yang hadir saat ini ya Allah, semuanya bisa menginjakkan tanda kakinya ke tanah suci-Mu ya Allah, Makkah al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah ya Allah.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami ingin dan kami rindu ya Allah untuk bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram ya Allah, ingin sholat berjamaah di Masjid Nabawi ya Allah, ingin mengitari Ka'bah menuju Ka'bah ya Allah, ingin berlari-lari antara Safa dan Marwah ya Allah, ingin berdoa di Multazam, semua doa hamba Engkau kabulkan ya Allah. Tapi karena semua jemaah yang hadir saat ini dan keluarganya ya Allah, salah satunya semua yang bisa wukuf di Arafah ya Allah, bisa wukuf di Arafah ya Allah, bisa wukuf di Arafah ya Allah, mabit muslimin dan muslimah dan bisa melanjut umrah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan Kau cabut nyawa kami ya Allah, sehingga kami dalam keadaan sujud, hingga kami dalam keadaan sholat berjamaah, hingga kami dalam keadaan membaca Al-Quranul Karim, hingga kami dalam keadaan membahagiakan kedua orang tua kami, hingga kami dalam keadaan membaca lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla wa akbar. Wa aqimus shalah. Allahu Akbar.